Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mau sharing pada teman-teman tentang 4 kesalahan peternak pemula ketika memulai beternak ayam kampung. Jadi ini adalah pengalaman saya dahulu ketika memulai beternak ayam kampung. Tanpa adanya mentor, tanpa adanya guru, dan tanpa ada yang membimbing, sehingga banyak kegagalan yang saya derita. Dan saya akan berbagi 4 kesalahan peternak pemula ini agar teman-teman nantinya tidak mengalami kerugian seperti yang saya alami, dan semoga teman-teman nanti bisa lebih sukses daripada saya. Amin ya robbal alamin. Kesalahan pertama peternak pemula adalah tidak mensurvei pasar terlebih dahulu, sehingga tidak mengetahui mana yang sebenarnya lebih menguntungkan untuk kita ternak, kemana arah tujuan dari ternak kita. Apakah akan bermain di ayam kampung pedaging, ataukah ayam kampung yang diambil untuk telur konsumsi. Beda daerah akan berbeda pula minat untuk ayam kampungnya. Ada sebagian daerah lebih laku ayam kampung, namun di sebagian daerah lebih laku untuk ayam telur konsumsinya atau telur konsumsinya. Seperti teman kita yang ada di Kalimantan, beliau sudah terlanjur beternak ayam kampung. Namun ternyata ayam kampung di sana itu kurang diminati dan harganya pun hanya Rp33.000 per kilo. Tentu saja dengan pemeliharaan yang full intensif, harga segitu itu akan membuat peternak merugi. Dan ternyata di daerah dia untuk telur ayam kampung konsumsi itu harga terendah adalah Rp4.000, bahkan bisa sampai Rp5.000 per butirnya. Nah, inilah kesalahan para peternak pemula. Beternaknya hanya ikut-ikutan, namun tidak mensurvei pasar terlebih dahulu. Jadi untuk ayam kampung pedaging, jika harga di atas Rp43.000, maka peternak sudah bisa untung. Dan untuk telur konsumsi, jika di atas Rp2.300, maka peternak sudah untung. Jadi teman-teman tinggal survei saja mana yang paling mungkin prospek untuk kita ternakkan. Kemudian dalam memilih jenis ayam, juga banyak peternak pemula yang salah. Jika ingin bermain ayam pedaging, maka jangan menggunakan ayam kampung asli. Karena ayam kampung asli ini, mau kita genjot pakannya bagaimanapun, mau kita beri vitamin semahal apapun, genetiknya itu memang bukan ayam pedaging. Jadi kita ternakkan pun dengan pakan yang bagus sekalipun, maka pertumbuhannya akan tetap lambat karena memang genetiknya itu bukan ayam pedaging. Maka jika ingin bermain ayam pedaging, pilihlah ayam yang cepat pertumbuhannya. Sekarang ini di media sosial, Facebook, TikTok ataupun yang lainnya, itu banyak sekali jenis-jenis ayam pedaging hasil persilangan, di mana untuk mendapatkan bobot 1 kilo itu rata-rata untuk sekarang itu bisa di 2,5 bulan, bahkan kurang dari 2,5 bulan. Dan kita juga harus menyesuaikan untuk warna maupun karakter ayam di daerah kita untuk yang ayam pedaging. Jadi tidak semua daerah ayam hitam itu diterima, dan tidak semua daerah ayam wila itu diterima. Jadi sesuaikan saja dengan pasar di daerah kita untuk warna ataupun karakter ayam yang akan kita pelihara. Dan untuk ayam petelur sendiri, maka carilah ayam dengan postur yang kecil. Karena postur yang kecil ini akan membuat ayam makannya itu sedikit. Dan dengan konsumsi pakan yang sedikit, maka keuntungan bisa kita maksimalkan. Karena biaya pakan adalah 70% daripada modal pemeliharaan. Jadi dengan menekan
biaya pakan, tentu saja keuntungan yang kita dapatkan akan lebih lagi. Kesalahan peternak pemula yang kedua adalah memaksa populasi yang besar, padahal modal yang kita punya itu sedikit. Jadi jangan karena kita merasa bisa, merasa mampu untuk mengurusnya, kita memaksa untuk pelihara banyak, tapi ternyata modal yang kita punya itu sedikit. Misalkan kita hanya punya modal 2 juta rupiah, tapi kita langsung ingin beternak 100 ekor. Kita tidak memperhatikan biaya-biaya yang akan kita gunakan. Jadi misalkan untuk pembuatan kandang brooding sendiri untuk per 100 ekor sampai usia 1 bulan, itu biaya pembuatan kandangnya adalah 300 sampai 400 ribu rupiah. Dan untuk kandang pembesaran sampai panen kita butuh biaya itu 500 sampai 700 ribu rupiah jika kandang yang kita gunakan adalah full intensif. Jadi untuk modal kandang saja kita sudah habis 1 juta rupiah, ditambah biaya DOC 800 ribu, dan pakan ayam pedaging atau pakan starter itu 500 ribu rupiah. Dari sini saja kita sebenarnya sudah nombok. Jadi biasanya peternak itu akan kehabisan modal ketika ayamnya sudah berusia 1,5 bulan. Dari sinilah peternak akan berusaha mengakali pakan yang sebenarnya tidak sesuai, sehingga yang terjadi adalah molor ataupun lambat dalam masa panennya. Kesalahan ketiga adalah manajemen pakan. Banyak para peternak pemula yang sering berusaha memfermentasi pakan dengan alasan jika bahan-bahan di sekitar kita juga mengandung protein. Kita berpedoman pada untuk pakan pembesaran, protein yang dibutuhkan adalah 18 sampai 21%. Kita mengambil daun singkong, daun pepaya, ataupun banyak yang pelihara ajola dengan tujuan karena bahan-bahan tersebut juga mengandung protein. Tapi perlu teman-teman ketahui, bahan-bahan tersebut itu memang mengandung protein, namun tidak bisa menggantikan protein seperti yang ada pada pakan pabrikan. Tidak akan mampu. Karena protein-protein pada bahan-bahan yang kita anggap sebagai pengganti tadi hanya cukup untuk membuat ayam hidup, bukan untuk mengejar bobot. Jadi saran saya untuk para peternak, gunakanlah minimal itu 50% pakan pabrikan dan 50% lagi terserah teman-teman untuk menggunakan pakan apa. Dan bila teman-teman lihat konten saya sebelumnya, maka gunakanlah telur yang difermentasi sebagai tambahan untuk asam amino pada pakan kita jika teman-teman ingin menghemat pakan dan menggunakan pakan alternatif. Kesalahan peternak pemula yang terakhir adalah tidak mampu menjual sendiri ayam panenan. Kalau kita menjual ayam panenan dengan mengandalkan bakul, tentu saja kita akan ditekan. Apalagi kita dilihatnya sebagai peternak pemula, maka harga akan mereka genjot. Mereka akan turunkan harga serendah-rendahnya dengan alasan ayam kereng harganya lebih murah atau kurang diminati, ataupun warna ini kakinya begini. Ada banyak sekali sebenarnya alasan para bakul untuk menjatuhkan harga ayam kita. Jadi untuk teman-teman itu sekarang kan kita sudah punya media sosial seperti Facebook, TikTok atau yang lainnya. Maka manfaatkanlah media sosial ini untuk mempromosikan ayam kita. Jadi di sini saya mau memberi tips ya pada teman-teman bagaimana cara mempromosikannya.
Jadi ketika ayam kita sudah mulai usia 1 bulan, maka teman-teman itu harus masuk ke banyak grup-grup di Facebook. Dan masuklah ke grup yang ada di sekitar kita, yang paling dekat dengan wilayah kita. Contohnya saya di Siantar, saya akan masuk ke grup-grup ayam yang ada di Siantar. Dan dari mulai usia 1 bulan, teman-teman harus mempromosikannya, memposting. Di sini bukan memposting menjual, tapi teman-teman hanya tulis caption absen usia 1 bulan dengan bobot sekian. Nanti kan banyak itu para bakul yang mungkin ataupun para yang punya rumah makan, mereka akan melirik peternaknya, ini peternak besar atau enggak, atau berapa populasinya. Dan nanti update terus setiap bulannya atau setiap minggunya teman-teman update. Apalagi jika ayam sudah berbobot 8 on, 9 on, maka teman-teman harus update kembali. Dan ketika usia 1 bulan, nanti maksud saya ketika bobotnya sudah 1 kiloan, maka teman-teman upload terus. Kalau bisa pun setiap hari upload di grup-grup tersebut. Dan nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan chattingan yang akan menawar ayam-ayam kita. Jadi buat teman-teman, ini tips lagi ya buat teman-teman, ketika membuat postingan di Facebook, maka sertakanlah alamat yang lengkap dan juga nomor HP. Saya seringkali menemui para peternak yang enggan menulis alamat lengkap, sehingga ketika ada pencarian, orang-orang yang mencari maksudnya di marketplace, di Facebook, maka postingan kita nggak akan disarankan karena nggak ada alamat yang jelas. Maka tulislah alamat yang jelas di postingan kita ketika mempromosikan. Misalkan saya jual ayam kampung, lokasi di Karanganyar, Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jadi kan banyak ini perumahan-perumahan baru dan orang-orang baru. Mereka ketika mencari itu kan dari Facebook. Dan ketika mereka mencari lokasi dan ternyata lokasi terdekat, maka Facebook itu akan merekomendasikan postingan kita. Jadi jangan lupa untuk menyertakan alamat lengkap, selengkap-lengkapnya, dan juga nomor HP ataupun nomor WA kalian. Jadi insya Allah dengan cara ini teman-teman bisa mendapatkan nanti pelanggan-pelanggan baru, atau bisa nanti membandingkan mana harga panenan yang lebih tinggi dan mana yang menjamin harga yang lebih tinggi. Tapi pastikan juga jika ayam yang kita pelihara, usahakan itu tetap sehat dan bulunya itu tetap lengkap. Jangan sampai bulunya botak karena mungkin kekurangan mineral, dan ini bisa membuat ayam kita dihargai murah. Jadi untuk kita yang baru pemula mempromosikan ayam kampung berdaging, usahakan ayam kita sebagus mungkin, dan usahakan kita mempromosikan sebanyak-banyaknya ataupun setiap harinya di media sosial kita. Jadi dengan cara ini nanti kita akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dan kita tidak akan ditekan oleh bakul-bakul yang sedikit nakal. Jadi ini dulu yang saya share pada hari ini. Jika ada yang mungkin pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Semoga ada baiknya buat teman-teman. Jika ada baiknya bisa diambil, jika ada buruknya mohon ditinggalkan. Jangan mengambil mentah-mentah ilmu seseorang, namun pilihlah mana yang baik menurut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.